Penyebaran awal masuknya Islam ke Amerika Serikat. Sejak abad ke-16, telah tercatat adanya orang-orang Islam yang bermukim di Amerika Serikat. Sejarawan mencatat bahwa Islam masuk ke Amerika Serikat melalui kawasan Arizona di Amerika bagian utara dan New Mexico. Pada awal 1520-an, banyak budak yang dikirim ke Amerika untuk dipekerjakan di berbagai lahan pertanian. Sejarawan memperkirakan ada sekitar 40.000 orang Islam dikirim ke Amerika Serikat sebagai budak, sedangkan jumlah keseluruhannya di benua Amerika mencapai 3 juta orang Muslim. Selanjutnya migrasi pertama itu pada 1875 sampai 1912. Orang-orang Muslim memilih bermigrasi ke Amerika Serikat karena dianggap sebagai negara yang menjamin kebebasan dan hak kemanusiaan. Kemudian mereka membentuk komunitas di berbagai negara bagian Amerika. Pada periode 1920 dan 1930-an, banyak orang kulit hitam keturunan Afrika Amerika yang memilih masuk Islam sebagai salah satu dampak masalah rasial di Amerika Serikat. Organisasi Islam di Amerika pun semakin banyak dan umat Muslim Amerika Serikat mulai merambah ke dunia politik. Pada awalnya, Islam dianggap sebagai agama imigran Timur Tengah, akan tetapi lambat laun, Islam semakin berkembang di Amerika Serikat. Kemudian perkembangan Islam di Amerika Serikat, di mana Islam berkembang sejalan dengan perkembangan kaum muslimin di kawasan tersebut, sebagaimana yang tampak dari sejumlah peribadatan dan pusat kegiatan keagamaan Islam di beberapa kota besar dan kecil. Seperti Chicago, terdapat perguruan tinggi American Islam College, kemudian di North California berdirinya American Muslim School, dan juga banyak universitas-universitas yang menyelenggarakan program Islamic Studies seperti Universitas Chicago, Universitas Columbia, Universitas Harvard, dan beberapa universitas lainnya yang ada di Amerika Serikat. Dengan adanya pusat-pusat studi Islam tersebut, pemahaman bangsa Amerika, terutama di kalangan intelektual terhadap Islam semakin baik, dibandingkan dengan sebelumnya yang sangat negatif. Keilmuan yang berkembang tidak serta-merta berpengaruh secara simetris terhadap perkembangan keilmuan dan kemajuan intelektual Islam di abad pertengahan. Kemudian seorang penulis Muslim, Ali Muhammad Kartani, seperti yang dikutip oleh Mufti Ali, mengemukakan bahwa konversi agama di Amerika Serikat terjadi sekitar 3-4% setiap tahunnya dari penduduk Muslim Amerika. Selanjutnya ada 2 faktor yang menyebabkan meningkatnya konversi agama, yaitu meningkatnya kelahiran yang alami dan meningkatnya imigrasi di negara-negara Islam. Dan dalam tulisan Ihsan Ali Fawiyuddin, di mana jumlah persis kaum muslimin di Amerika Serikat sulit untuk diketahui karena identitas agama tidak dicantumkan dalam sensus penduduk di Amerika Serikat. Liberalisasi pandangan agama mereka. Contohnya yaitu Muslim di Amerika Serikat mendukung adanya homoseksualitas. Dapat dilihat dari data ini, yaitu pada tahun 2014 terlihat bahwa 45% orang Islam Amerika mengatakan bahwa homoseksualitas harus diterima. Kemudian pada tahun 2019, 45% itu meningkat menjadi sebanyak 52%. Kemudian berdasarkan survei yang dilakukan oleh Institute for Social Policy and Understanding, 31% Muslim Amerika mengatakan bahwa mereka menyukai opini mengenai orang-orang LGBT. Kemudian 23%-nya mengatakan tidak menyukai opini mengenai LGBT dan 45%-nya mengatakan mereka tidak memiliki opini apapun mengenai LGBT. Dengan hal ini tentu kita bakal bertanya-tanya mengenai apakah Muslim Amerika juga ada yang menjadi homoseksual seperti gay atau lesbian. Nah, ternyata berdasarkan survei yang dilakukan oleh ISPU, dari 804 Muslim yang disurvei, tidak ada yang teridentifikasi sebagai gay ataupun lesbian. Akan tetapi 4% mengatakan bahwa mereka adalah biseksual, 2%-nya mengatakan bahwa mereka adalah something else, dan 2% lainnya menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Muslim itu selalu berkaitan dengan hijab. Wanita Muslim diwajibkan untuk menggunakan hijab. Akan tetapi di Amerika sendiri, yang menggunakan hijab lebih rendah dibandingkan yang tidak menggunakan hijab. Pada tahun 2011 diketahui bahwa Muslim Amerika yang menggunakan hijab
hanya sebanyak 36%, dan yang tidak pernah menggunakan hijab sebanyak 40%. Ketika kita membandingkan dengan negara lain seperti Mesir, Mesir memiliki 62% wanita yang menggunakan hijab. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika. Kemudian kita tahu bahwa Amerika pernah mengalami kejadian 9/11 di mana para teroris Al-Qaeda menyerang WTC dan mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Amerika. Meskipun Al-Qaeda menyerang Amerika atas dasar agama, yaitu agama Muslim, ternyata Muslim di Amerika tidak setuju dengan hal yang dilakukan oleh Al-Qaeda tersebut. Dapat kita lihat dari data bahwa 70% Muslim Amerika tidak setuju dengan perbuatan dari Al-Qaeda tersebut, dan hanya 5% yang setuju. Berbeda dengan negara seperti Palestina, di mana yang setuju sebanyak 28% dan yang tidak setuju sebanyak 20%. Muslim Amerika tidak setuju dengan perbuatan Al-Qaeda ini meskipun mengatasnamakan agama. Hal ini karena Muslim Amerika memiliki rasa nasionalisme yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data bahwa 60% orang Muslim Amerika mengatakan bahwa kewarganegaraan Amerika sangat penting. Hal ini juga sejalan mengenai pertanyaan bagaimana pandangan mereka terhadap agama mereka. Dari total 100%, 64% menjawab bahwa agama Muslim juga merupakan penting bagi mereka. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa agama dan kewarganegaraan Amerika keduanya sama-sama penting bagi Muslim di Amerika. Rasa bangga Muslim Amerika menjadi warga Amerika dapat dilihat dari data ini, di mana 92% orang mengatakan bahwa mereka bangga menjadi warga negara Amerika. Dimensi sosial budaya. Poin yang pertama, Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang menjamin sebuah kebebasan dan hak asasi manusia. Maka, dengan adanya kebebasan dalam memeluk agama masing-masing dan dilindunginya hak asasi manusia oleh pemerintah di negara ini, dapat mempermudah perkembangan agama Islam di negara tersebut. Poin yang kedua, aturan pembatasan keimigrasian yang belum disahkan oleh pemerintah Amerika Serikat menyebabkan lonjakan yang sangat meningkat dalam periode 100 tahun terakhir. Poin yang ketiga, pada tahun 1520-an, banyaknya budak yang masuk ke Amerika Serikat yang berasal dari Afrika merupakan sebuah awal dari perkembangan Islam di negara ini. Poin yang keempat, lahirnya keingintahuan dari masyarakat Amerika Serikat terhadap Islam yang dilatar belakangi oleh pemberitaan dari pemerintah Amerika Serikat yang cenderung mengeluarkan informasi sepihak terhadap isu pengeboman WTC tahun 2001 atau dikenal dengan peristiwa 9/11. Poin yang kelima, Amerika merupakan negara yang sangat demokratis di dunia, namun bukan berarti negara ini merupakan negara yang bersih akan rasialis. Oleh adanya isu rasialis di Amerika Serikat terkait dengan dimensi kulit hitam dengan kulit putih, maka menyebabkan peningkatan Islam di Amerika Serikat. Dan poin yang terakhir dari dimensi sosial budayanya adalah pandangan Obama terhadap peranan Islam kepada negara Amerika menjadikan presiden tersebut memiliki toleransi begitu besar akan umat Muslim di negara ini. Oke, selain dimensi sosial budaya dan dimensi ekonomi, terdapat pula dimensi politik, di mana yang pertama yaitu dimulai dengan kedatangan para imigran pada sekitar tahun 1875 sampai 1925. Nah, pada waktu itu banyak imigran Muslim yang berasal dari Suriah, Yordania, Palestina, dan wilayah Timur Tengah lainnya datang dalam skala besar ke Amerika Serikat karena politik yang bergejolak di negara asal mereka, sehingga mereka memilih datang ke Amerika Serikat karena mereka menganggap bahwa Amerika Serikat ini merupakan negara yang menjamin kebebasan dan hak kemanusiaan mereka. Namun lama-kelamaan hal tersebut tidak sesuai dengan anggapan mereka, yang mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa para Muslim di sana yang memakai hijab dipandang rendah, sering terjadi diskriminasi dan lain sebagainya, yang mana hal ini terjadi tidak jauh dari faktor politik pula, sebagaimana pada poin kedua ini, yaitu terdapat kebijakan pembatasan terhadap Muslim yang tinggal di Amerika Serikat, di mana sejak Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, sikap anti-Islam tersebut semakin terasa nyata. Selain itu, kebijakan larangan Muslim
tersebut menimbulkan pro kontra dalam politik Amerika Serikat. Bahkan kebijakan Presiden Trump ini dinilai sebagai pelanggaran HAM terhadap imigran Muslim di Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini yang merupakan negara termodern penjunjung tinggi HAM justru membuat contoh yang buruk, yang mana Donald Trump ini menjanjikan kepada pendukungnya dalam suatu kampanye untuk melarang imigran dari Timur Tengah masuk ke Amerika Serikat karena dipandang telah mengancam keamanan dalam negeri. Migrasi yang dipercaya terjadi pada tahun 1875 hingga 1911. Mereka yang bermigrasi pada umumnya adalah pemuda desa yang tidak terpelajar dan tidak mempunyai keterampilan. Mereka berasal dari Syria, Yordania, Palestina, dan Lebanon, yang ketika itu masih berada di bawah pemerintahan Utsmani. Mereka bermigrasi karena didorong oleh keadaan ekonomi di negerinya yang tidak menguntungkan, dan mereka berharap mendapatkan keuntungan finansial dan memperoleh perubahan ekonominya di Amerika Serikat.